Perkenalkan, nama saya Deka Rian Putra. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan jasmani pada zaman abad gelap. Keruntuhan Kekaisaran Romawi tahun 476 Masehi yang sudah berlangsung selama lebih dari satu abad. Mulai datangnya abad-abad gelap, kebudayaan terhenti selama satu periode dan pemerintah pusat hancur, serta ekonomi yang tak memperoleh kemajuan. Keadaan kacau di seluruh kekaisaran. Kaum barbar di Eropa Utara menguasai seluruh Romawi sehingga kebesaran Romawi terhenti. Dan kaum barbar mulai membangun kembali kebudayaan Eropa selama abad berikutnya dengan unsur-unsur Romawi. Pada saat kejatuhan Romawi, penduduk Romawi sangat lemah, berbeda jauh dengan kaum barbar yang begitu kuat, baik itu moral ataupun fisik. Sehingga kaum barbar dapat menyebar ke seluruh pelosok Romawi hingga menutup orang-orang Romawi. Kenalkan, nama saya Aditya Mardika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan jasmani pada zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Aktivitas manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makan, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi. Kesegaran jasmani dalam masyarakat primitif mutlak diperlakukan untuk terus-menerus dapat mempertahankan diri dan karenanya sendirinya pula selama ini dipelihara. Perkembangan manusia melalui berbagai perubahan zaman dan budaya mengubah pula cara bermain dan berolahraga. Namun demikian, selama manusia hanya berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan, selama itu tak dirasakan keperluan akan pengaturan aktivitas fisik. Barulah setelah kesadaran timbul akan perlunya penguasaan alam lingkungan dan menghentikan cara hidup normal. Nama saya Alifiansa Wisnu Pratama. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan jasmani pada zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Beberapa abad setelah dinasti Zhou, kegiatan masih terus berlanjut dengan permainan polo, layang-layang, serta ketangkasan keperwiraan. Di Timur Tengah, Sumeria dan Mesir umumnya sebagai tempat kelahiran kebudayaan. Bangsa-bangsa ini aktif turut serta dalam aktivitas jasmani seperti naik kuda dan panahan. Persia adalah bangsa penakluk. Tujuan utamanya adalah perang mengalahkan bangsa lain. Anak laki-laki mulai dilatih sejak dini dengan latihan seperti naik kuda, panahan, berburu, dan permainan latihan jasmani yang berisikan pendidikan moral dan kejujuran. Perkenalkan, nama saya Demadi. Di sini saya akan menjelaskan penjas pada zaman feodalisme dan kesejahteraan, yakni feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Hanya ada dua macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja atau kesejahteraan. Kedua itu tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi dan kompensasi jumlahnya. Pemerintah pusat gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama dan intelektual. Sebelum runtuhnya Kekaisaran Romawi, gereja tumbuh dalam pengaruh dan lingkungan yang demikian, dan sepanjang abad gelap dan abad pertengahan menjadi kekuatan mempunyai arti yang besar. Kesejahteraan tidak diragukan oleh mengangkatnya budaya dan kedalaman lubuk abad gelap dan membuat hidup menjadi lebih baik. Meskipun demikian, ketangkasan tidak terbatas pada kegunaan dan tidak memotivasi oleh idealisme seperti bangsa Greek. Latihan bukan hanya fisik dan militer, tapi juga semacam pendidikan sosial yang berwenang yang dirancang oleh untuk di hidup lingkungan istana. Latihan militer mencukupi naik kuda dan ketangkasan bermain pedang, lembing, tameng, dan sejenis ganda. Untuk memperkuat tubuh diberikan latihan gulat, tinju, anggar, dan renang. Juga latihan jarak jauh untuk meningkatkan daya tubuh. Dan kesejahteraan berlangsung bertahun-tahun, namun sepenuhnya ditunjukkan pada latihan fisik dan sosial tanpa ada latihan intelektual. Latihan jasmani seseorang kesejahteraan sangat penting karena pekerjaannya hanyalah berkelahi dan kegemaran hanyalah membuat tiruan perang-perangan yang juga menjadi tontonan kaum feodal. Sejarah pendidikan jasmani di zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat.
Sedangkan feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan permintaan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit yang lahir karena renesan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadinya perubahan. Feodalisme telah selesai. Feodalisme berantakan dan memberikan tempat kepada monarki. Dengan dipakainya mesin sebagai alat perang, ketangkasan satria sudah tidak berarti lagi. Perang keagamaan terhenti dan akhirnya kekuasaan sipil dari gereja berakhir.